Ari ayeuna mah janten BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Kampus PTK UPI ya. Sekaligus anu bertanya tentang Gunung Padang ini. awal mulanya. Supaya pelajaran bagi kami yang datang ke sini dapat ilmu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang bilang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala para bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul di situs Megalithik Gunung Padang ini. Yang mana situs Gunung Padang ini bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari mancanegara, turis-turis asing banyak yang datang ke sini. Banyak yang ingin tahu tentang latar belakang Gunung Padang seperti apa dan kapan ditemukan. Gunung Padang ini pertama tercatat tahun 1914 sama orang Belanda namanya Enjek Roem. Kalau dilaporkan oleh masyarakat di sini tahun 1979. Ya, dilaporkan tahun 1979. Setelah dilaporkan baru ini dibersihkan karena setelah dilaporkan dibersihkan sampai tahun 85. Nah, itu dibersihkan karena dulu tertutup sama belukar hutan belangkara. Di sini banyak pohon-pohon yang besar. Dan masyarakat di sini menganggap Gunung Padang ini sebagai tempat suci atau tempat sakral. Nah, dulu siang malam orang yang datang ke sini, yang datang hanya orang-orang yang punya kepentingan khusus, istilahnya berziarah. Nah, sejak kapan Gunung Padang ini? Kalau menurut penelitian, ini zamannya zaman Megalitikum, zaman purbakala atau zaman animisme dinamisme menurut para ilmuwan. Dan luasnya Gunung Padang ini yang ditetapkan sama ilmuwan 29,1 hektar. Adanya di Kampung Cipanggulan sama Kampung Cimangu atau Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, dekat perbatasan sama Sukabumi. Nah, kalau enggak ada Gunung Karuhun sini di bawah udah Gerbitung, Pak. Nah, itu Gunung Karuhun. setelah itu diteliti, dipublikasikannya dari tahun 2011. Di tahun 2012 datanglah para ahli ilmuwan di sini dari berbagai arkeologi, geologi, astronomi, geologi, antropologi, baik sejarawan maupun budayawan, bahkan metafisik semuanya pada datang ke sini. Lalu di geoladar, geolistrik, geomagnet, geobor, disampel, di karbon dating, dibawa ke Amerika, Florida, Miami. Ternyata usia Gunung Padang ini lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramida Giza Mesir. Nah, itu. Makanya tadi orang ilmuwan ada yang mengatakan zaman animisme dinamisme sebelum mengenal agama dan tulisan. Hanya di Gunung Padang ini belum ditemukan jenis prasasti, huruf, arca, patung dan sebagainya. Tapi di teras 3 ada yang dinamakan batu gambar kujang sama tapak maung. Itu. Batuannya dari mana? Kalau menurut ilmuwan ini dari magma yang mengendap muncul ke permukaan dengan bekuan serentak lalu ditata disusun. Proses seperti sawah yang mau ditanam tiba-tiba kekeringan. Jadi kotak-kotak gitu. Teras di Gunung Padang ini ada 5 tingkatan. Di teras pertama ada yang dinamakan batu musik atau batu gamelan. Ada juga yang dinamakan batu domen atau meja batu. Ada aulanya itu sebelah situ. Dugaan ilmuwan yang namanya batu domen atau meja batu sebagai tempat penyimpanan sesaji buat persembahan orang-orang dulu dalam melakukan ritual. Dan batu musik itu sebagai tempat pengiring tamu-tamu atau sebagai tempat pengiring ritual. Lalu di sini ada yang dinamakan Gunung Masigit, itu cerita dari masyarakat secara turun-temurun. Lalu di teras 2 ada yang dinamakan batu lumbung, batu kursi, sama batu mirip tapak kaki. Lalu di teras 3 ada yang dinamakan batu gambar kujang sama batu tapak maung. Di teras 4 ada yang dinamakan dagan atau batu pengujian. Lalu di teras 5 ada yang dinamakan batu singgasana sama batu pandaringan. Nah, sudut batuannya juga Gunung Padang ini identik dengan 5. Yang paling banyak di sini dominan 5 pentagonal. Ada 5, 6, 5, 6. Sebetulnya dari 3 sampai 9, tapi yang paling banyak sudutnya 5. Dikelilingi nama-nama gunung juga 5 gunung, Pak. Sebelah barat Gunung Karuhun, barat daya Gunung Empet, Gunung Ngalati atau Gunung Karamat, sebelah timur Gunung Malang,
sebelah utara sini Gunung Batu atau Pasir Domas yang sekarang dibikin museum. Itu menghadap juga sama lima gunung. Fungsinya buat apa Gunung Padang ini? Kalau menurut cerita orang tua dulu, ini fungsinya sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat peribadatannya, atau istilah kita mau tempat tilasan. Nenek moyang orang kapungkur. Nah ini tempat kumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat beribadah. Karena orang dulu untuk peningkatan kemampuan, kehebatan, kesaktian itu dulu orang bertapa. Dan batuan Gunung Padang ini bukan hanya di atas, sampai di bawah. Kemarin ada beberapa titik waktu 2014 dibor 7 titik, Pak. Bahkan diekskavasi, dibuka, ternyata batuannya di bawah ini masih tersusun rapi, dan di bawah batuan itu yang tersusun itu selalu ada jeda sekitar 5 cm, kayak adukan bata seperti itu, tersusun rapi. Dan karbon itu yang diteliti, yang usianya jauh lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramid. Nah, kalau cerita masyarakat, yang namanya Gunung Padang ini sempat di tempat kumpulnya raja-raja dulu, ya salah satunya mungkin Siliwangi. Itu kalau orang dulu, tapi tidak menyebutkan abad keberapa, generasi keberapa yang pernah singgah di sini atau menggunakan tempat ini. Karena di sini itu tadi belum ditemukan prasasti tulisan. Dan akses menuju ke Gunung Padang ini memang tangga ini yang dulu yang aslinya itu, dan di bawah sebelum ke sini itu, sebelum melakukan aktivitas ritual, semedi, bertapa, bermeditasi, bersuci dulu di situ sesuai dengan kepercayaan agama, keyakinan dan Yang tadi ada kayak kahuripan itu. ya. Dan memang dari dulu tidak pernah kering, juga tetap segitu. Meskipun sekarang ditarik ada 5 selang, tapi nggak habis seperti itu. Nah itu. Dan air itu menurut para peneliti memang pH di atas aqua. Karena secara kajian logika keluar dari batuan-batuan andesit piroksin, sedangkan batuan andesit piroksin itu udah bisa menyerap bakteri. Jadi udah steril untuk diminum tanpa harus di